Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai feedback loop design pada SMPS mode VMC atau Voltage Mode Control. Seringkali kita jumpai di SMPS ada OPAMP atau operational amplifier yang mana input dengan outputnya itu dikonekkan menggunakan resistor maupun kapasitor dengan nilai-nilai tertentu sedemikian rupa sehingga nanti akan menjadi kompensator untuk sistem SMS tersebut. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai resistor maupun kapasitor yang kita konekkan akan saya bahas di video kali ini. Sebelumnya di sini kita akan mereview sedikit mengenai lapas transform karena lapas transform ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menganalisa sistem SMP kita. Lihat di sini ya, ini adalah eh, sirkuit di atas ini yang berwarna box putih ini adalah dalam domain waktu. Kemudian ketika pindah ke box yang hitam ini dalam domain frekuensi. Ini adalah lapas transform ke S-plane. Ini adalah domain frekuensi. Jadi misalnya ada suatu persamaan diferensial yang menggambarkan sistem ini, di mana persamaan diferensial tersebut bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk orde 2. Kemudian kita mempunyai input signal UT dan output signal VT, di mana input signal UT-nya ini bisa berbentuk apa saja. Nah, untuk mengetahui output signal VT ini, maka ini akan sulit ya, karena kita perlu menyelesaikan persamaan ini dalam domain waktu. Dan ini akan sangat kompleks sekali, karena ini ada fungsi di dalam fungsi diferensial. Cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan ini adalah dengan mentransformasikannya ke Laplace domain atau ke S-plane ya. Di mana untuk Laplace transform sendiri definisinya adalah seperti ini. Di sini kita lihat apabila ada fungsi Fe dikali eksponensial term minus sigma t dikali eksponensial term minus j omega t, kemudian kita integrasikan dari minus t hingga sampai t hingga terhadap dt, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini cuma digabung ya, maka hasilnya seperti ini maksudnya. Pertama kita lihat di sini ada fungsi ft. Fungsi ft ini kemudian kita kalikan dulu dengan ini dulu ya, dengan term eksponensial pangkat minus j omega t. Ini sebenarnya adalah Fourier transform, di mana Fourier transform ini akan menguraikan semua fungsi sinusoid yang ada di dalam fungsi ft. Kemudian di sini ada term lain pangkat minus sigma t. Ini akan menguraikan semua fungsi eksponensial yang ada di dalam fungsi ft. Sehingga semua frekuensi yang ada di ft, baik sinusoidal maupun eksponensial, akan terurai oleh integrasi yang ada di sini ke domain frekuensi S-plane. Dengan demikian, apabila persamaan diferensial di atas ini di domain waktu kita transformasikan dengan Laplace transform ke domain S, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah persamaan dalam domain S. Dan untuk definisinya ini bisa dilihat di tabel Laplace transform. Kemudian kita lihat, kita susun ulang jadi seperti ini. Vs sama dengan ini transfer functionnya dikali US, atau bisa kita tuliskan juga seperti ini, Vs sama dengan Gs dikali US, di mana Vs adalah output signal, Gs adalah transfer functionnya, kemudian US adalah input signal. Oh ya, kita lihat di sini ya, ini adalah referensi di mana saya membuat presentasi atau video ini ya. Saya ambil dari Switching Power Supplies A sampai Z oleh Sanjaya Maniktala. Kemudian kita lihat di sini ya, untuk output signalnya akan ditentukan oleh input signalnya dikali GS atau transfer functionnya. Ini perkalian biasa. Kalau kita tetap melakukannya di domain waktu, maka kita akan melakukan apa yang disebut dengan convolution, yang mana merupakan operasi yang lebih kompleks.
Kemudian untuk karakteristik sistem ini akan ditentukan oleh transfer functionnya, di mana di transfer function itu ada poles dan zeros. Di mana poles adalah S yang mana akan membuat penyebut di bawah ini menjadi 0, sedangkan zeros adalah S yang mana akan membuat pembilang yang di atas ini menjadi 0. Dan poles dan zeros ini memiliki karakteristik atau efeknya sendiri ya. Kemudian selanjutnya di sini ada negatif feedback loop yang ada di SMPS. Ini kita lihat ya, loop ini berarti sudah tertutup, sistemnya sudah close. Kita lihat di sini untuk plan-nya memiliki transfer function GS. Kemudian untuk feedback-nya memiliki transfer function atau gain HS. Kemudian ini ada summation point. Kemudian ini ada titik kontrol, kemudian output. Kemudian untuk transfer function-nya bisa kita tuliskan menjadi seperti ini untuk closed loop negative feedback. Kemudian di bawah ini sama ya dengan yang di atas, hanya saja ini bentuk yang lebih umum kita jumpai. Bisa kita lihat di sini, ini summation point-nya yang menjumlahkan antara reference signal dengan output signal sehingga akan menghasilkan error signal. Kemudian C adalah kontrol atau dalam dunia penerbangan kadang disebut dengan law. Kemudian P adalah plan. Plan ini adalah sistemnya. Kalau di SMPS adalah topologi yang kita gunakan. Kemudian Y ini adalah output. Kemudian F ini adalah feedback-nya. Ini adalah feedback-nya. Bisa kita lihat transfer function-nya sama ya dengan yang di atas ini, sama. Ini untuk negative feedback loop. Kemudian apabila negative feedback loop ini kita aplikasikan di SMPS, maka kita akan mendapatkan tipikal kontrol SMPS seperti yang ada di diagram ini. Di sini kita lihat ini dibagi menjadi dua section, section feedback dan juga section plan, di mana section plan ini terdiri dari dua blok, yaitu blok control section dan juga blok power stage. Di sini bisa kita lihat untuk control section-nya terdiri dari PWM generator, di mana PWM generator ini dibentuk oleh komparator ya, op-amp yang difungsikan sebagai komparator, yang mana akan mengkomparasi antara tegangan output yang dihasilkan oleh reference yang ada di sini, oleh error amplifier, dibandingkan dengan sawtooth wave ini ya, gelombang gergaji ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan PWM. Kemudian PWM ini nanti akan mengkontrol MOSFET yang ada di power stage. Kemudian di blok power stage ini bisa kita lihat setelah MOSFET ya, ada transformer, di mana transformer ini berfungsi sebagai isolasi dan juga berfungsi sebagai prescaling, yang mana nanti akan men-scaling secara kasar terlebih dahulu tegangan output dari tegangan input. Kemudian untuk tegangan output yang lebih halus akan dihasilkan oleh controller. Kemudian di sini ada diode. Kemudian setelah diode kita lihat ada output filter yang dibentuk oleh induktor dan juga kapasitor yang ada di output. Kemudian perlu kita perhatikan di sini, ini ada line ini adalah grid ya, grid PLN yang nanti akan masuk ke bridge rectifier, kemudian akan menjadi tegangan DC yang masuk ke elko. Tegangan yang masuk ke elko inilah yang nanti akan digunakan oleh MOSFET untuk ditransfer ke outputnya. Dan dari sinilah nanti disturbance atau gangguan itu bisa masuk. Dan sistem kita harus bisa mengkompensasi disturbance atau gangguan tersebut. Kemudian yang di bawah ini adalah section feedback, di mana section feedback ini terdiri dari op-amp atau operational amplifier yang akan kita gunakan sebagai kompensator. Dan bagaimana cara kita mengkonekkan antara output op-amp ini dengan inverting inputnya akan menentukan tipe kompensator apa yang kita gunakan. Kemudian untuk inverting inputnya ini sebenarnya berasal dari tegangan output ya.
tegangan output ini nanti akan masuk ke inverting input ini, tapi terlebih dahulu akan dibagi oleh voltage divider yang ada di sini. Kemudian untuk non-inverting inputnya berasal dari VREF. VREF ini tegangan referensi yang biasanya berasal dari dalam IC. Kemudian output dari error amplifier ini bisa dilewatkan ke optocoupler, dilewatkan melalui optocoupler yang mana juga berfungsi sebagai isolasi. Akan tetapi optocoupler ini akan menambah poles di dalam sistem, jadi perlu juga kita kompensasi apabila kita menggunakan optocoupler. Kemudian error amplifier output ini disebut juga dengan control voltage akan kita salurkan ke PWM generator yang ada di control section di atas ini. Yang ditampilkan di sini sebenarnya adalah tipikal SMPS control dalam bentuk hardware-nya ya, dalam bentuk hardware tapi ringkas. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ini kita lihat untuk kontrolnya, ada PWM generator, kemudian switch, kemudian input line-nya. Ini adalah tempat di mana disturbance atau gangguan masuk. Kemudian ini ada LC post filter, outputnya. Kemudian dari output ini diambil tegangannya oleh voltage divider. Kemudian dimasukkan ke sini ke summation point. Kemudian baru masuk lagi ke sini ke error amplifier atau kompensatornya. Kemudian ini nanti akan menentukan besarnya duty cycle PWM yang ada di PWM komparator ini. Ini bagian atas adalah plan, kemudian bagian bawah ini adalah feedback. Masing-masing blok yang ada di diagram ini memiliki transfer function-nya masing-masing. Untuk transfer function totalnya adalah hasil perkalian dari transfer function masing-masing blok. Karena kita berada di Laplace domain, maka transfer function itu cukup dikalikan saja perkalian biasa untuk mendapatkan transfer function total dari suatu sistem. Ada bentuk spesifik yang kita cari dari transfer function total suatu sistem. Bentuk tersebut adalah suatu integrator. Ini adalah hasil kompensasi dari sistem, harus berbentuk integrator. Kenapa? Karena integrator memiliki single pole di 0 Hz. 0 Hz artinya DC gain ya. DC gain-nya ini nanti tak terhingga. Artinya sistem akan selalu stabil berapapun gain-nya. Karena di 0 Hz ini tidak ada komponen sinusoidal, juga tidak ada komponen eksponensial. Jadi sistem stabil berapapun gain-nya. Dengan demikian, maka integrator ini memiliki kemampuan untuk mengeset DC gain sampai tak terhingga. Tentu saja untuk aktualnya, praktikalnya tidak terhingga. Tetapi hanya sampai setinggi supply power yang kita berikan kepada op-amp tersebut. Kemudian integrator ini juga akan membantu kita untuk mengeset bandwidth. Bandwidth ini adalah responsif atau tidaknya suatu sistem. Semakin tinggi bandwidth-nya maka akan semakin responsif suatu sistem. Dan tentu saja bandwidth ini nanti tidak hanya berasal dari integrator tetapi juga berasal dari gain yang diberikan oleh plan. Kemudian di sini ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk integrator op-amp yang ada di atas sini. Dalam domain Laplace, maka transfer fungsinya adalah seper RCS. Untuk di domain waktu bisa kita lihat bahwa tegangan outputnya ini selalu mengintegrasikan atau mengumpulkan tegangan di inputnya. Artinya, apabila kita menggunakan op-amp ini sebagai error amplifier, maka errornya akan terus dikumpulkan oleh op-amp ini. Sehingga respon dari op-amp ini akan selalu ada walaupun sistem telah mencapai steady state. Karena kemampuan integrator untuk mengakumulasi error saat steady state, maka suatu sistem harus memiliki integrator sebagai kontrolernya. Seperti misalnya kita lihat di motor ya, di motor itu menggunakan proporsional dan integrator. Apabila kita hanya menggunakan proporsional gain saja, maka respon sistem akan cepat. Akan tetapi saat steady state,
maka output dari controller akan 0 dikarenakan ketika reference telah sama dengan output maka errornya 0. Ketika errornya 0 maka sistem akan berhenti melakukan koreksi sehingga akan kembali terjadi error. Maka kita tidak cukup hanya menggunakan proportional gain. Akan tetapi dengan menggunakan integrator gain atau integrator controller ini, maka errornya akan terus terakumulasi sehingga saat steady state, sistem akan terus-menerus berusaha mengkoreksi sistem supaya errornya tetap nol. Kemudian bisa kita lihat di body plot yang ada di bawah sini, integrator itu sebagaimana tadi disebutkan ya, gainnya di 0 Hz itu adalah tak terhingga. Nah, di sini tidak bisa digambarkan karena ini kita menggunakan skala logaritmik. Kemudian untuk gradiennya ini adalah turun 20 desibel per decade. Ini ya disebutkan di sini minus 20 desibel per decade. Kemudian di sini ada crossover frekuensi yang ditentukan oleh sini ya, 1/2πRC ditentukan oleh resistor R dan juga kapasitor C yang ada di op-amp ini. Ini disebut dengan FP0. Kemudian ini sama ya, hanya saja ini untuk linear versus linear. Kemudian yang ini linear versus log. Untuk gain atau transfer function di plan-nya nanti sebagian akan dibentuk oleh LC filter. LC filter ini terjadi karena kopling antara induktor output dan juga kapasitor output sebagaimana bisa kita lihat di sini. Kemudian karena LC filter maka dia akan memiliki dua poles sebagaimana kita lihat di transfer function yang ada di sini. Kita lihat penyebutnya ini order 2. Jadi dia akan memiliki dua akar yang akan membuat penyebutnya ini menjadi 0. Akibatnya adalah kita memiliki dua poles. Dan karena polesnya ada dua dan masing-masing poles ini gradiennya adalah minus 20 desibel per decade, maka total gradiennya untuk atenuasinya di sini adalah minus 40 desibel per decade. Dan ini harus dikompensasi. Kemudian untuk fasenya, pergeseran fasenya adalah dari 0 sampai 180 derajat. Di mana di crossover frekuensinya, maka pergeseran fasenya adalah 90 derajat. Kalau yang ini tadi ya, yang integrator tadi, pergeseran fasenya itu dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian di crossover frekuensi, pergeseran fasenya adalah 45 derajat. Ini apabila kita memasukkan suatu gelombang sinusoidal ke suatu sistem, maka outputnya ini akan mengalami delay sebesar 90 derajat setelah melewati crossover frekuensi untuk integrator dan 180 derajat setelah melewati crossover frekuensi untuk LC filter. Untuk crossover frekuensi atau posisi pole-nya di sini, untuk LC filter ditentukan oleh formula 1/2pi akar LC. Ini adalah crossover frekuensi untuk LC filter. Kemudian di sini ada quality factor Q. Ini nanti akan menentukan adanya peaking atau tidak di LC filter ini ya. Ini formulanya Q sama dengan R dikali akar C per L. Bisa kita lihat di sini, jika peaking adalah jika Q-nya 10, maka peakingnya semakin besar, 20 desibel. Peakingnya 0 desibel saat Q-nya 1, dan saat peakingnya minus 3 desibel, Q-nya 0,7, ini adalah critical critical damping. Bisa kita lihat di sini, Q-nya 0,7, dan saat Q-nya lebih kecil lagi di sini, maka peakingnya adalah minus 6 desibel atau sama sekali tidak ada peaking. Kemudian di sini adalah plan transfer function untuk buck converter dalam mode VMC CCM atau voltage mode control continuous conduction mode.
Untuk control to outputnya adalah hasil perkalian dari super VRAM dikali Vin dikali transfer function dari LC filter. Ini adalah transfer function totalnya. Dari mana kita mendapatkan super VRAM? Super VRAM ini sebenarnya adalah gain dari PWM generator yang ada di sini. Kita lihat D ini diturunkan dari sini ya. D ini adalah duty cycle dari PWM. Bisa kita lihat D sama dengan Vcon per Vrem, di mana Vcon ini atau V control adalah output dari error amplifier. Dan duty cycle akan dihasilkan apabila V control ini berpotongan dengan Vrem. Di titik perpotongan ini maka outputnya akan menjadi 0 volt sehingga kita akan memperoleh duty cycle sepanjang perpotongan antara Vcon dengan Vrem ini. Kemudian bisa kita lanjutkan ke sini. D sama dengan Vcon per Vrem, sehingga delta D sama dengan delta Vcon per Vrem, sehingga gain PWM adalah delta D per delta Vcon atau sama dengan seper Vrem. VRAM ini untuk voltage mode control dihasilkan secara internal oleh IC. Sementara untuk current mode control atau CMC, VRAM ini dihasilkan dari mengukur arus yang masuk ke dalam induktor, arus atau tegangan yang masuk ke dalam induktor dengan menggunakan current sensing resistor. Dengan melakukan demikian, maka kita telah menambahkan fitur feed forward ke dalam controller kita. Ini akan menghasilkan respon yang lebih cepat dikarenakan controller tidak perlu menunggu informasi tegangan output untuk mengkoreksi duty cycle, akan tetapi duty cycle akan otomatis terkoreksi dengan berubahnya nilai Vin atau tegangan yang masuk ke dalam induktor. Feed forward ini bagi CMC akan menurunkan order dari suatu sistem dari order 2 menjadi respon order 1. Hal ini dikarenakan kita telah memisahkan respon dari induktor dan respon dari kapasitor, sehingga mereka tidak lagi terkoppel, sehingga tidak ada lagi output LC filter secara transfer function. Dengan demikian, responnya akan diatur oleh dua kontrol loop. Kontrol loop yang internal mengontrol arus dan kontrol loop yang eksternal nanti akan mengontrol tegangan, sebagaimana yang kita jumpai di kontrol loop pada motor. Sementara untuk Vin di sini ini adalah derivatif atau turunan dari DVO terhadap DD atau dari turunan dari tegangan output terhadap duty cycle untuk buck converter Vin. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi seperti di bawah ini. Kemudian untuk line to output atau disturbance-nya maka sama ya, kita kalikan dengan output filternya. Akan tetapi di sini ada D. D ini adalah respon output terhadap input alias duty cycle-nya sendiri. Jadi D adalah VO per Vin. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti di bawah ini. Kemudian ini adalah untuk boost converter VMC CCM juga. Untuk control to outputnya maka transfer function-nya adalah seperti ini. Akan tetapi perlu kita perhatikan, kita harus mengganti output induktornya menjadi ini ya, output induktor persamaan atau disebut dengan canonical model, equivalent post LC filter canonical model dengan definisi seperti ini. L canonical model sama dengan L per 1 minus D pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian untuk line to output disturbance-nya juga sama ya. Kita kalikan dengan ini canonical model untuk equivalent post LC filter. Kemudian kita kalikan dengan VO per Vin. VO per Vin-nya adalah 1 per 1 minus D. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian untuk Vin per 1 minus D kuadrat ini adalah
turunan dari DVO per DD atau turunan dari tegangan output per duty cycle-nya ya. Kemudian di sini kita lihat ada 0. 0 ini adalah RHP0 atau Red Half Plane 0, di mana lokasinya ditentukan oleh persamaan di sini. FRHP adalah R dikali 1 minus D kuadrat per 2PL, di mana R ini adalah load resistor, sedangkan L ini adalah bus induktor. Untuk RHP0 ini agak berbeda dengan zero yang ada di sebelah kiri dari Laplace domain ya. Kita lihat di sini mereka sama-sama menaikkan gain dari suatu sistem, akan tetapi untuk zero yang ada di sebelah kiri ini akan menurunkan fase shift. Fase shift ini akan diturunkan menjauh dari minus 180 derajat. Sedangkan untuk RHP0 atau 0 yang di sebelah kanan ini justru menaikkan fase shift ke minus 180 derajat, bahkan melewatinya. Ini nantinya bisa menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Jadi harus kita hindari. Kemudian ini adalah buck boost converter VMC CCM. Bisa kita lihat di sini control to output transfer function-nya hampir sama dengan yang di boost converter tadi. Sama-sama menggunakan equivalent post LC filter di sini. Definisinya juga sama, L sama dengan 1 minus D kuadrat. Sama-sama memiliki RHP0, tetapi lokasinya sedikit agak berbeda. Tentu saja efeknya juga sama. Kemudian untuk line to output atau disturbance transfer function-nya ada di bawah ini. Sama-sama dikalikan dengan output filternya yang ekuivalen, kemudian dikalikan dengan D per 1 minus D. Kemudian ini adalah alasan kenapa kita menggunakan equivalent LC filter untuk boost dan juga buck boost converter. Di sini bisa kita lihat dari 3 fundamental topologi untuk SMPS. Di sini bisa kita lihat untuk buck converter ini induktornya ada di bagian output sini ya. Sedangkan untuk boost ini ada di bagian input. Kemudian untuk buck boost ada di bagian ground. Jadi dari 3 topologi ini yang mempunyai induktor di bagian outputnya hanya buck converter. Sementara yang lain tidak ada induktor di bagian outputnya. Itulah mengapa kita memerlukan equivalent LC filter untuk boost dan juga buck boost converter. Kemudian setelah kita mengetahui plan transfer function dari SMPS tersebut, kita bisa mengeplotnya di body plot seperti ini ya. Kemudian dengan ditemani oleh integrator di sini, integrator murni. Kemudian jika kita gabungkan kedua transfer function atau kedua gain plot ini, kita akan mendapatkan gain plot seperti ini. Tapi ini tidak lagi seperti integrator karena kita lihat di sini setelah LC filter, setelah crossover frekuensi LC filter ini gainnya turunnya minus 40 desibel per decade. Ya, kita inginnya integrator yang turunnya itu minus 20 desibel per decade. Kita lihat di sini, ini yang ada peaknya adalah crossover frekuensi dari LC filter. Ini ya FLC, kemudian F cross ini adalah target crossover frekuensi untuk integrator untuk kompensator. Kemudian yang FP0 ini adalah crossover frekuensi untuk integrator murni. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ya untuk integrator itu crossover frekuensinya yang melintasi 0 desibel. Untuk LC filter itu ini ya, tempat di mana setelah terjadi peaking itu terjadi atenuasi gain. Kemudian untuk FP0 dan efek F cross untuk buck converter ini dihubungkan oleh persamaan ini. FP0 sama dengan F cross dikali V ram per V in.
Seperti kita lihat sebelumnya tadi ya, ini kan belum jadi integrator murni. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus mengkompensasi poles yang ada di LC filter ini supaya yang kita dapatkan nanti setelah digabung ini, gainnya atau transfer functionnya setelah digabung akan mendapatkan integrator yang lebih baik atau lebih murni lah. Untuk buck converter caranya adalah seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini LC filter ini memiliki dua pulse di crossover frekuensi. Dua pulse ini harus kita kompensasi atau kita hilangkan dengan menggunakan zeros. Ini sama dengan pulse zeros cancellation. Caranya adalah dengan meletakkan dua zeros di crossover frekuensi dari LC filter. Ini integrator murni kita tadi ya. Kalau kita tambahkan dua zeros di integrator ini, maka kita lihat di sini gainnya akan berubah. Yang tadinya turun 20 desibel per decade, sekarang naik menjadi 20 desibel per decade. Ini karena zero itu mengebus gain dari suatu sistem. Jadi zero yang pertama itu merubah gain dari minus 20 desibel per decade menjadi 0 desibel per decade. Kemudian zero yang kedua merubah dari 0 desibel per decade menjadi 20 desibel per decade. Crossover frekuensi integratornya tetap di sini ya. Kemudian setelah kita gabung, kita jumlahkan kedua gain plot ini dari LC filter dan juga integrator yang ada zeronya ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil gabungannya ya. Jadi kita lihat ini lebih mirip dengan integrator murni, walaupun di sini masih ada peaking sedikit. Ini kita lihat turunnya minus 20 desibel per decade dengan crossover frekuensinya ada di sini. Jadi lebih jauh dari FP0. Sedangkan untuk bus dan buck bus ini kita lihat caranya sama ya. Hanya saja untuk output induktornya harus diganti dengan equivalent LC induktor. Seperti ini tadi sama L per 1 minus D kuadrat. Kemudian FP0 dan F cross ini dihubungkan oleh eh, persamaan yang berbeda. Di sini FP0 sama dengan F cross dikali Vram dikali 1 minus D kuadrat per Vin. Yang perlu kita perhatikan juga di sini ya, untuk RHP 0-nya tidak ditunjukkan, baik untuk bus maupun untuk buck bus di sini. Ini ada keterangan RHP 0-nya tidak ditunjukkan, asumsikan jauh, berarti kita hanya bisa menghindari RHP 0 tapi kita tidak mengkompensasinya. Sebenarnya ada satu lagi zero yang berasal dari output kapasitor. Namanya adalah ESR0 atau Equivalent Series Resistance Zero. Ini adalah transfer function untuk plan di buck converter. Jadi zeronya ini cukup diletakkan di pembilangnya saja ya. Di sini kita lihat untuk zeronya sendiri adalah zero yang normal. Jadi dia mengebus atau menaikkan gain dan dia juga akan mengurangi fase shift dari Bode plot ya, kalau kita lihat. Kemudian lokasi frekuensinya ada di seper ESR kali C, di mana ESR ini adalah equivalent series resistance dari kapasitor. Jadi kriteria dari kompensator yang kita inginkan adalah seperti ini ya. Memiliki pole di zero melalui integrator. Kemudian memiliki dua zero untuk mengcounter pole dari LC filter, di mana pole-nya ini juga ada dua. Kemudian memiliki satu pole untuk mengcounter ESR0. Kemudian memiliki satu pole yang diletakkan di high frequency yang gunanya untuk memfilter high frequency noise. Yang dimaksud dengan pole di zero ini adalah pole di 0 Hz atau di DC.
Kemudian untuk kriteria ini adalah kriteria untuk tipe 3 atau kompensator tipe 3. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah compensation type 3 ya. Untuk tipe 2 itu subset dari tipe 3 hanya saja tidak memiliki R3 dan C2. Yang di sini ya, R3 C2 yang paralel dengan R1. Ini persamaan, ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umum dari kompensatornya. Kemudian ini ada tulisan di sini, if C1 jauh lebih besar dari C3 maka lebih mudah diselesaikan. Nah, itu karena ini ya, karena ini persamaan aslinya ini, persamaan transfer function aslinya adalah yang ini. Akan tetapi jika C1 lebih besar dari C3 maka akan tereduksi menjadi seperti ini. Ini tanda sama dengannya seperti ini ya. Artinya kira-kira lah bisa disamakan, bisa dianggap sama dengan ini. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk posisi polnya ada di mana saja. Untuk P0, P0 ada di sini adalah pol dari integrator R1, C1. Untuk P1-nya ditentukan oleh R3, C2. Untuk P2-nya ditentukan oleh C3, R2. Kemudian untuk zeronya, 01 ditentukan oleh R3, C2, dan R1. Kemudian untuk 02-nya ditentukan oleh C1 dan R2. Kita lihat sama ya. Sama dengan yang versi generic. Oh, di sini agak berbeda. Untuk yang ini sebelah kiri, polnya ditentukan oleh C3, C1, dan R1. Tapi ini adalah versi generiknya. Kemudian ini adalah versi yang tereduksi dengan cara membuat C1 lebih besar dari C3. Setelah bentuk umum ini tereduksi menjadi seperti ini, maka posisi FP0 akan menjadi seperti ini ya. Ini FP0 di 1/2pi kali R1 kali C1. Kemudian FP1-nya di 1/2pi R3C2. FP2-nya di 1/2pi kali R2 kali C3. Kemudian F01-nya di 1/2pi kali R1 plus R3 kali C2. Kemudian FZ2-nya di 1/2pi kali R2 kali C1. Ini nanti akan kita letakkan di LC pole. Untuk bak LC-nya, LC pole-nya ada di 1/2pi dikali akar LC0, LCO maksudnya untuk output. Kemudian untuk bus dan bak bus ada di 1/1 kurangi D per 2pi kali akar L kali CO. Kemudian ini ya, ada keterangan di sini semuanya. FC1 jauh lebih besar dari C3. FC1 lebih besar dari C3. Ini supaya apa? Supaya transfer function ini berlaku. Karena jika tidak kita harus menghitung melalui transfer function yang asli ini, yang mana lebih sulit untuk diselesaikan. Makanya kita perlu mereduksi menjadi bentuk seperti ini dengan membuat C1 jauh lebih besar daripada C3. Di sini ada keterangan juga ya, FP1 ini diletakkan di ESR0, yang mana lokasinya adalah ini, setengah pi kali ESR kali CO. Kemudian FP2 bisa diletakkan di crossover frekuensi atau di 10 kali dari crossover frekuensi. Yang mana ini digunakan untuk memfilter high frequency noise. Kemudian FP0 ini eh, digunakan untuk men-setting crossover frekuensi. Kemudian ini adalah panduan di mana kita meletakkan poles dan zeros dari kompensator ya untuk tipe 3 dan juga untuk tipe 2. Jadi di sini untuk tipe 3 memiliki 2 poles dan 2 zeros. Untuk polesnya, untuk zerosnya dulu ya. Untuk zerosnya kita letakkan di LC pole, di mana zeros ini berfungsi untuk menaikkan gain dan juga mengurangi fase shifting. Kemudian untuk pulse-nya, dua pulse lainnya, satu diletakkan di ESR0 dan kemudian satu lagi pulse-nya diletakkan bisa di setengah frekuensi switching, bisa di frekuensi switching atau di F cross atau di 10 kali dari F cross untuk memfilter high frequency noise.
Sementara untuk tipe 2 ini hanya memiliki satu pole dan satu zero. Ini biasanya digunakan di CMC ya, current mode control, walaupun bisa juga digunakan di VMC. Di sini kita lihat untuk zeronya diletakkan di LC pole. Kemudian untuk pole-nya bisa diletakkan di setengah frekuensi switching atau frekuensi switching atau F cross atau 10 kali F cross untuk VMC. Sementara untuk CMC atau current mode control bisa kita letakkan di ESR0. Untuk mesin las di video-video sebelumnya kita lihat banyak menggunakan kompensator tipe 2 ya. Jadi tipe 2 ini sudah cukup untuk kita gunakan di mesin las karena mesin las sendiri di outputnya itu tidak ada filter, LC filternya tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan tipe 2 saja. Energi langsung ditransfer dari input melalui topologi switching yang kita pilih ke trafo, ke diode, dan langsung ke benda kerja yang akan kita las. Baiklah, supaya lebih jelas di sini ada contoh ya untuk bak controller. Ini switching frekuensinya 300 kHz synchronous bak controller. Kemudian digunakan untuk step down dari 15 volt ke 1 volt. Kemudian load resistornya 0,2 ohm atau sama dengan kapasitas arusnya 5 ampere. Kemudian VRAM, PWM RAM-nya adalah 2,14 volt sesuai dengan datasheet. Kemudian induktornya 5 mikrohenry dan output kapasitornya 330 mikrohenry dan ESR kapasitornya 48 mili ohm. Baiklah, ini pertama-tama kita ingin menghitung nilai R1C1. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung di mana lokasi LC pole-nya. Kita hitungnya di sini dengan menggunakan formula ini, maka LC pole-nya ada di 3918 Hz. Kemudian melalui persamaan ini, Fp0 sama dengan Vram per Vin dikali F cross, yang mana sama dengan 1/2 Pi kali Rc. Ini kita bagaimana operasi matematika biasa. Kita rubah R1C1 ada di sebelah kiri, maka kita tahu ini sama dengan Vin per 2Pi kali Vram kali V cross. Kemudian kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan nilai R1C1 adalah ini. Jika kita memilih R1 2 kilo ohm, maka dengan demikian otomatis kita dapatkan C1 adalah 11,16 nanofarad. Kemudian crossover frekuensi untuk integratornya adalah di Fp0 1/2Pi kali R1C1. Nilainya adalah 7133 Hz. Sebelumnya untuk crossover frekuensi tadi perlu kita tentukan terlebih dahulu ya. Di sini F cross nilainya adalah 50 kHz yang mana 1/6 dari 300 kHz frekuensi switchingnya. Dan biasanya pedomannya memang seperti itu, di mana F cross ini nilainya 1/6 dari switching frekuensi. Kemudian untuk frekuensi ESR0 bisa kita hitung di sini ya. FESR sama dengan 10,05 kHz. Jadi kita perlu meletakkan zeros dan poles di posisi-posisi sebagai berikut. Untuk zeronya FZ1 dan FZ2 kita letakkan di 3,918 kHz yang mana merupakan posisi dari LC pole. Sedangkan untuk FP1 pulse yang pertama kita letakkan di ESR0 yaitu di 10,05 kHz untuk mengcancel ESR0. Kemudian pulse yang kedua FP2 kita letakkan di 10 kali F cross atau di 500 kHz untuk mengfilter high frequency noise. Bisa juga kita letakkan FP2 ini di F cross untuk mendapatkan respons yang lebih cepat. Nah, supaya ini terjadi, maka kita harus meletakkan C2, maksud saya menghitung C2 supaya posisi-posisi zeros dan pulse tadi berada di lokasi ini. Bisa kita lihat di sini ya, C2 dihitung.
dengan menggunakan formula yang sudah disediakan sebelumnya, maka kita dapatkan C2-nya adalah 12,4 nanofarad, R2-nya 3,641 kilo ohm, kemudian C3-nya adalah 88,11 pikofarad, kemudian R3-nya adalah 1,278 kilo ohm. Untuk bus dan juga buck bus itu seperti biasa, untuk induktornya kita ganti dengan LC filter equivalent induktor, yaitu L sama dengan L per 1 minus D kuadrat. Kemudian untuk VRAM-nya juga perlu kita ganti VRAM yang ekuivalen, yaitu VRAM sama dengan VRAM dikali 1 minus D kuadrat. Ini untuk bus dan juga buck bus. Untuk langkah-langkah selanjutnya sama dengan yang kita gunakan di sini untuk buck converter. Selanjutnya, apabila kita mengupload gain dari transfer function untuk plan, feedback, dan juga gabungannya, yaitu open loop, maka akan kita dapatkan grafik seperti ini ya. Ini adalah gain dari transfer function-nya, plan. Kemudian ini adalah feedback-nya, yang mana dari kompensator. Kemudian ini adalah gain, gain setelah plan dan feedback ini dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan gain open loop yang mirip sekali dengan gain untuk integrator. Hanya saja di sini ada peaking sedikit, ini tidak masalah ya. Kemudian di lokasi ini, di frekuensi ini kita lihat ada pole untuk LC dan juga zero dari kompensator, yaitu FZ1 dan FZ2 di 3,9 kHz. Jadi mereka saling meniadakan. Kemudian di FP0 ini adalah crossover frekuensi untuk integrator yang originalnya ya, adanya di sini. Kemudian di 10 kHz di sini kita lihat ini adalah posisi ESR0. Di sini juga ada FP1, yaitu pole dari kompensator yang nanti digunakan untuk mengcancel FESR0 di 10 kHz. Kemudian ini adalah crossover frekuensinya yang mana 1/6 dari switching frekuensi 50 kHz. Kemudian FP2 adalah pulse kedua dari kompensator yang kita letakkan di 500 kHz. Jika kita gabungkan maka hasilnya adalah seperti ini, mirip integrator. Kemudian ini adalah fase shiftingnya. Untuk fase shift bisa kita lihat di sini, ini yang di plan. Plan ini fasenya akan turun menjadi 90 derajat di crossover, maksud saya di posisi LC filter pole, yaitu sekitar 3,9 kHz di sini ya. Ini dia minus 90 derajat. Kemudian setelah posisi 3,9 kHz ini, jika kita tingkatkan frekuensinya, maka LC filter ini atau plan ini fase shift-nya akan menuju minus 180 derajat. Kemudian untuk feedback-nya ini kan di frekuensi rendah awalnya hanya ada integrator. Maksud saya hanya ada pole dari integrator, maka dia dimulai dari minus 90 derajat. Kemudian ketika mencapai posisi pole dari LC filter, kita menambahkan zeros. Zerosnya juga double ya, double zeros, berarti nanti dia akan bergeser ke plus 180 derajat. Tetapi kita mulainya dari minus 90 derajat, berarti ini akan menuju ke plus 90 derajat. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ada pole dari FP1 yang akan mengcancel FESR. Ini nanti akan menurunkan kembali fase shift-nya ke minus 90 derajat. Tetapi kita kan tadi menuju 90. Jadi 90 plus minus 90 derajat jadinya 0 derajat. Maka kita lihat di sini rata ya, 0 derajat. Kemudian kita tambahkan lagi pulse di posisi FP2 500 kHz. Maka kita lihat di sini pulse ini nanti akan menurunkan
fase shift kembali ke minus 90 derajat. Kemudian di plan ini kita lihat fase shift-nya tidak benar-benar berjalan mulus dari 0 sampai minus 180 derajat. Di sini fase shift-nya ada bertambah sedikit ya. Kemudian baru setelah melewati F-cross, baru dia menuju ke fase shift minus 180 derajat. Peningkatan fase shift sedikit di sini nampaknya disebabkan oleh ESR0. Kemudian kita jumlahkan hasil dari fase shift plan dengan feedback, maka kita akan mendapatkan fase shift open loop seperti di bawah ini. Seperti di gambar ini ya. Yang paling bawah ini adalah fase shift dari open loop dari minus 90 derajat, kemudian berkurang sedikit, kemudian bertambah lagi, kemudian kembali ke minus 90 derajat, yang mana sama dengan gain dari open loop-nya yang ada di sini. Seperti kita lihat ya, ini mirip dengan gain dari integrator biasa, hanya saja di sini terlihat ada peaking sedikit. Makanya kita lihat fase shift open loop-nya juga seperti integrator, yaitu minus 90 derajat dengan sedikit perubahan di sini. Kemudian untuk meningkatkan respon dari sistem ini kita bisa meletakkan FP2 ini di F-cross ya. Kita akan melihat hasil atau efeknya. Di sini kita lihat F-cross ini dengan FP2 yang berada di 500 kHz, fase marginnya adalah 79 derajat. Ini diukur dari crossover frekuensi. Ini 79 derajat ya. Begitu kita meletakkan FP2 ini di F-cross, maka yang terjadi adalah seperti ini. Fase marginnya turun menjadi 45 derajat. Jadi ini lebih dekat kepada ketidakstabilan sistem. Akan tetapi karena kita masih punya fase margin, maka sistem kita juga masih stabil. Keuntungannya adalah dengan fase margin yang lebih tipis seperti ini akan membuat respon sistem kita menjadi sedikit lebih cepat. Jadi untuk meningkatkan respon sistem, kita bisa meningkatkan bandwidth-nya, yaitu dengan cara meningkatkan crossover frekuensinya lebih tinggi, atau dengan cara mengurangi fase marginnya, seperti ini. Kemudian ini adalah untuk input ripple rejection di mana disturbance-nya masuk. Yang ini adalah untuk buck ya. Line to output atau disturbance-nya untuk buck, transfer function-nya adalah ini. D dikali dengan LC filternya. Kemudian untuk line transfer function-nya adalah V in per Vram dikali LC filternya. Di sini misalkan D itu adalah 0,067, maka di sini akan terjadi atenuasi disturbance sebesar minus 23,5 desibel. Sedangkan untuk plan transfer function-nya kita lihat di sini mengalami amplifikasi 16,9 desibel. Jadi plan transfer function-nya bisa mengalahkan disturbance-nya. Jadi bisa kita lihat ya, misalnya D ini 1, maksimum duty cycle-nya adalah 1. Maka kita lihat power maksimumnya hanya 0 desibel. Jadi kita lihat plan transfer function ini sebenarnya selalu bisa mengalahkan disturbance. Artinya disturbance itu akan selalu hilang, akan selalu bisa dikompensasi oleh sistem. Bisa kita lihat di sini, ini adalah atenuasi gain di saat line to output atau disturbance ini dalam keadaan open loop. Akan tetapi saat kita buat menjadi closed loop, maka gain atenuasi ini akan semakin kuat sebesar 1/1 plus T, di mana T sama dengan G kali H, di mana G adalah gain dari plan dan H adalah gain dari feedback. Kenapa demikian? Karena di saat low frekuensi, gain T
ini akan sangat besar sekali sebagaimana gain dari open loop hasil kombinasi antara plan dengan feedback yang mana mirip dengan gain dari suatu integrator. Jadi dengan demikian pada saat kita meng-close loop dari line to output ini kita akan mendapatkan disturbance yang akan semakin kecil. Kemudian yang terakhir untuk load transients di mana impedance di output itu adalah sama dengan kombinasi RLC paralel. Ini adalah transfer functionnya untuk output tanpa feedback. Kemudian untuk output impedance dengan feedback sama dengan output impedance tanpa feedback dikali 1/1 plus T. Ini sama dengan line to output with feedback yang ada di sini ya. Dikali 1/1 plus T. Kemudian untuk impedance outputnya bisa kita lihat di sini. Ini kombinasi dari RLC paralel di mana yang dekat dengan 10 kHz ini adalah resonan frekuensinya. Ini impedance yang paling tinggi ada di sini. Kemudian pada saat kita meng-close loop-nya, maka kita akan mendapatkan impedance output yang semakin kecil seperti ada di grafik sebelah kanan ini. Ini Z out yang close, kemudian ini Z out yang open loop. Nah. Kemudian ini adalah loop gain yaitu T. T sama dengan G kali H yang mana mirip dengan integrator seperti ini. Untuk sementara sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.